kedua, let's go. Nah gitu dong. Itu sing tas repet. lucu banget sih. Siapa sih itu? Muhammad Diki. Aduh. Oke, tapi kali ini kita bakal langsung melihat di arah Land of Dawn kita, di mana Nigma Galaxy bersama Aura Phoenix sudah langsung aja mengambil posisi di daerah tengah. Azumi di sisi lain dengan ada Hilda, tentu saja dia mencoba untuk langsung merecok buff yang dimiliki oleh Nigma Galaxy. Langsung dipukul mundur, zoning juga ke arah belakang, sudah cukup sekarat. Di sisi lain datang juga Crunchy dari sisi bottom lane. Rotasi dia ke arah mid lane-nya Little Wanderer yang kali ini masih berhasil untuk diamankan oleh Aura Phoenix. Di game yang sebelumnya kita tahu Aura Phoenix juga berhasil untuk ngambil ke arah Little Wanderer-nya dan tempo permainannya langsung dibalikin oleh Nigma Galaxy. Kalau di game kali ini Aura Phoenix bisa konsisten, ini bukanlah hal yang gak mungkin untuk Aura Phoenix bisa ngebalikin dan ngambil 1 poin yang tadi mereka sudah hilang. Oke, kita lihat juga di arah top lane kali ini sudah mulai dipantau aja Tyrant Rage ke arah depan dari seorang Bijal, masih bisa untuk mundur juga ke arah belakang, tapi di sisi lain Lavilera langsung aja sekarat dan berhasil untuk diamankan. First blood di sisi top lane yang membuat Link kali ini harus kehilangan buff yang sudah diambilnya. Azumi mencoba untuk mengganggu lagi, masih mau lebih, mencoba untuk zoning out, memantau juga keberadaan di arah buffnya. Pixie langsung charge aja dari arah bawah, tapi belum ada target yang optimal, membuat Pixie meng-cancel dari Tyrant Rage-nya Bijal. Di sisi lain mencoba untuk mengincar karena seorang Pixie bersama dengan adanya seorang Helka dan Lalanix bersama Bijal berhasil untuk mendapatkan 1 buah kill lagi terhadap seorang Pixie. 2 poin kill yang berhasil diamankan oleh Aura di arah early. Ini membuatkan sebuah keuntungan sebenarnya. Yes, ini early yang bagus banget dari anak-anak Aura Phoenix. Terlihat mereka bisa dapetin 2 poin kill, sementara Navilera tanpa adanya purple buff bakal coba untuk mundur kembali, tapi Lalanix pun mulai bergerak. Karya Turtle Pit sudah ada bulat juga, dan juga Crunchy sudah mulai saling bergerak memantau dari kejauhan. Dan Chesa dari arah kiri, Pixie, Tyrant Revenge, Defensive Mechanism mulai mengincar. Ternyata ke arah seorang Azumi yang mengharas, dipacu saja. Navilera pun masih ada Tempest of Fate, Defensive Mechanism dan membuat dia harus mundur, tapi tidak bisa bergerak karena lihat terdapat serangan dari Chesa in the last second, membuat dari Navilera yang sempat pin voice pun tidak bisa kabur lebih lanjut lagi. Yap, di arah top lane pun kita bakal melihat 1v1 situation yang masih cukup alot ya dari kedua belah tim, karena Karya sama 1-1 ini di arah early-nya memang masih banget butuh item dependable. Pixie di sisi lain mencoba untuk langsung mengganggu aja, tapi di sisi lain juga Azumi masih mencoba untuk menzoning keberadaan purple buff yang dimiliki oleh Navilera. Yes, sementara itu lihat mulai bergerak lagi Dark Knight Falls dari seorang Lalanix dan bahkan coba untuk dikontes dari purple buff-nya, tapi untungnya masih bisa diamankan oleh seorang Navilera. Tapi di sisi lain Crunchy ingin cutting lane dan harusnya pengen bergerak sih dengan bermodalkan Esmeralda, apalagi kalau ngelawan Ruby ya lebih baik dia cutting lane, dapetin positioning dan mulai mengganggu lane-lane lainnya dari seorang Crunchy. Yap, dan kali ini Crunchy juga langsung aja mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Azumi. Jual beli serangan saja di sisi lain nih Nigma Galaxy kali ini. Kalau kita lihat dari segi networknya ya sudah cukup tertinggal, tapi Keisa di sisi lain karena ada Black Shoes mundur lagi ke arah belakang, tapi sudah ada Ali juga mencoba untuk mengcutting jalannya, tapi masih bisa untuk selamat juga ke arah belakang. Oke, mulai bergerak bersembunyi di arah rumputan dari Pixie, memantau pergerakan dari Azumi. Saling bertegur sapa aja dari kedua belah romer. Ternyata Emoken tadi bulat dipacu power of wildness. Bahkan Ana sudah lumayan sekarat, tapi untungnya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Ana. Sementara itu di sisi lain dia dari Azumi mengharap pergerakan dari seorang Navilera, bahkan Crunchy pun datang memberikan bala bantuan, tapi dari segi orange buff diamankan oleh Navilera. Tempest of Blade dan Azumi pun berhasil dikoyak-koyakan, tidak bisa bertahan lebih lanjut lagi. Sementara itu Crunchy dan juga sudah ada Lalanix dan bulat
Deadly tinggalnya tidak terhubung, tapi Crunchy masih begitu pede dengan adanya Frostmourne Shield yang membuat dia daya tahan tubuhnya sangat-sangatlah kuat. Yap, dengan adanya kali ini dari Aura Phoenix masih lebih unggul dari segi net worth-nya. 1K lebih unggul membuat akhirnya Lalanix pede banget untuk langsung ngambil ke arah turtle-nya. Dengan ada penjagaan yang cukup ketat juga dari Bulat dan juga Keisa, membuat Crunchy nampaknya tidak memilih untuk mengganggu, memilih untuk langsung diberikan aja tanpa ada konten. Tapi 1 lawan 3 bukanlah hal yang baik, tapi kali ini Crunchy sudah cukup sekarang langsung aja diambil dan tumbang di arah bottom lane. Oke, sementara itu lihat Pixie, Terran Rage dapetin Azumi, tapi lihat Pijil terus Wolfgang terhubung ke arah seorang Alin, tapi Alin masih bisa selamat. Bahkan Ana yang sempat tercicil pun juga tidak di take down. Sementara itu Azumi mulai bergerak lagi mengincar ke arah seorang Navilera, tapi di reset kembali. Cesa pun mulai datang, dan datang juga seorang Bulat pengen mengharas. Azumi mengincar ke arah seorang Ana. Sementara itu lihat Dark Knight Force dari arah belakang ke arah seorang Ana. Ananya cukup sekarat, tapi Azumi malahan menjadi korban jiwa. 1-2 hit saja dari seorang Alin dan berhasil memang begitu baik. Sementara itu Pixie di bagian depan masih cukup sekarat, dan untungnya tidak bisa di take down oleh dari sisi anak-anak Aura ini. Yes, Lalanix kali ini langsung aja mundur untuk mengambil ke arah buffnya terlebih dahulu. Bijel sudah mendapatkan Demon Hunter Sword. Dia bakal lebih cukup pede lagi untuk menyerang ke arah seorang Pixie maupun Crunchy, yang mana merupakan hero-hero yang tebal karena udah punya DHS, otomatis sudah punya tank killer gitu. Tapi di sisi top lane kita juga bisa memantau keberadaan dari Alin dan juga Pixie yang masih mencoba untuk mempertahankan satu buah outer turret di arah top lane. Oke, di area top lane-nya sudah ada Azumi lagi pengen cutting lane. Benar-benar Azumi punya peran utama buat ngeharas, ngegangguin terus. Tapi Dark Knight Force membuat Nigma Galaxy agak sedikit memundurkan posisi mereka dan merelakan dari segi turret di bagian atas. Sementara itu lihat Terran Rage yang terhubung dari seorang Pixie dapetin 1. Ternyata Navilera pun menuntaskan atau mencabut nyawa Azumi yang selalu mengganggu jalannya jungler milik Nigma Galaxy. Yap, Bulat pun kali ini kita bisa melihat mencoba untuk mengganggu aja keberadaan dari Pixie. Pixie-nya masih cukup kuat, mencoba untuk memantau aja di arah turtle pit ya. Crunchy-nya mencoba untuk baiting, kiting dikit, narik-narik ke arah turtle ya. Tapi di sisi lain Bulat juga sudah memantau Pixie, mencoba untuk langsung nge-charge dengan ada Terran Rage ke arah depan, tapi tidak terkonek ke arah siapapun. Oke, sementara itu lihat Turtle diamankan oleh seorang Lalanix, bahkan di arah depannya Dark Knight Force. Sementara itu di area belakang dari Bijel, Rose Wolfgang dapetin 1 player, bahkan 2 yang harus ditumbangkan. Pixie dan juga Crunchy menjadi korban jiwa kali ini, dan bahkan Navilera diganggu dan di cancel untuk dari segi recall-nya oleh seorang Azumi. Bahkan di arah bottom lane Ana dan juga Alin berusaha buat mempertahankan dari segi inner turret mereka di bagian bawah. Yes, Nigma Galaxy kali ini di menit yang ke-8 sudah cukup terpressure dengan adanya Aura Phoenix yang lagi unggul banget untuk leading tempo permainan maupun networknya sebesar 4000 gold. Azumi di sisi lain mencoba untuk memberi gangguan lagi, zoning out terus, dan Lalanix di arah top lane masih cukup fokus untuk ngambil semua jungle yang ada terlebih dahulu. Mereka benar-benar nggak mau kehilangan kesempatan kali ini, fokus terhadap goldnya jangan sampai terkejar, dan bahkan kali ini mencoba untuk nge-invading buff lagi-lagi milik Nigma Galaxy. Tidak ada apa-apa untuk seorang Navilera, membuat dia harus coba untuk merelakan terlebih dahulu karena kalah dari segi leveling dan juga positioningnya. Dimana kalau dari segi keuangan kita lihat 5.600 untuk seorang Hellcat. Sementara itu sudah ada Dark Knight Force yang dilontarkan tapi belum ada target yang dituju karena masih pengen berfokus buat dapetin dari segi inner turret terlebih dahulu. Yap, dan kita bakal mengintip sedikit dari segi itemization-nya. Dari One sudah punya Corrosion Shite dan juga DHS. Sedangkan dari segi carry sudah ada Karawin Talker dan juga Endless Battle. Ini yang membuat mungkin damage dari seorang carry belum begitu sakit ya, karena belum ada DHS, belum ada Blade of Despair juga. Sehingga akhirnya mungkin lebih sulit untuk memberikan damage. Karena kita tahu ya, carry juga hero late game kan. Iya, tapi kali ini dia pakai Wind Talker sama Endless Battle dan pengen ke arah harusnya Wind of Nature sih buat menahan pergerakan dari One plus Wolfgang dan juga adanya Hellcat dari seorang Lalanix itu sendiri. Dan sejauh ini Lord pun yang pertama sudah hadir, sudah mulai dicicil
secara perlahan tapi reset kembali. Sementara Crunchy di area tengah berputar-putar saja dengan adanya Frostmourne Shield dan datang bola bantuan dari Pixie di area belakang. Sementara itu lihat dari seorang Pijelnya mulai melompat dan mulai menjauh kami, bahkan 2 player pun dari Pixie dan juga Crunchy yang harus di pick off kali ini. Wow, ternyata udah 600.000 subscriber, luar biasa teman-temanku semua. Thank you guys, kalian luar biasa banget nih. Udah 600 subscriber, tinggal like-nya langsung aja, makanya dibanyakin like-nya biar kalian makin keren lagi. Nah, tapi kali ini kita juga bisa melihat di mana Lord-nya untuk Lord yang pertama udah langsung diambil oleh teman-teman dari Aura Phoenix. Ini seperti apa ya, meja yang dibalikin aja gitu, langsung dibalikin turn back the keadaannya table. ya. Iya, karena di game yang satu ini tuh yang dilakukan oleh Enigma, di game yang kedua Aura yang kali ini langsung ngebalesin. Apakah ini Hilda efek ya? Wah, bisa Hilda tadi jadi. diambil game pertama kan dimenangkan sama anak-anak Enigma Galaxy ya. Tapi kali ini makasih untuk dikontes kembali dari segi purple buff-nya milik Nafilera. Mulai bergerak dan Retribution yang on point dapetin 1 buah purple buff. Sementara itu Aura Bulat juga sudah mulai memancing keributan, tapi karena tidak ada objektif yang dikontes, tadi kedua belah tim lebih prefer buat ngereset lagi dan coba untuk nge-push 3 lane sekaligus ya. Iya, memilih untuk disengage juga, di mana anak-anak dari Enigma Galaxy juga udah tahu nih kalau misalnya di arah top lane sudah ada Bapak Lord yang terhormat. Tapi lihat bagaimana di arah mid lane-nya udah ada crossbow tank melayani udara. Crunchy-nya harus tumbang kali ini, salah satu Samsung dari Enigma Galaxy sudah tidak ada. Ditambah lagi sudah ada Bapak Lord kali ini di arah top lane, membuat Aura Phoenix 6 lawan 4 kali di sisi lain. Navilera-nya juga langsung aja dikejar dengan ada Lalani. Retribution untuk memberikan slow effect, dan Navilera harus tumbang juga di arah bottom lane. 3 pemain bukanlah hal yang baik bagi Enigma Galaxy untuk mempertahankan high ground defense-nya. Oke, misalkan 3 player saja, Ana, Pixie dan juga Alin. Sementara Pixie turn revenge mencari target yang dituju, tapi Alin masih berfokus untuk menghabisi Lord terlebih dahulu. Sementara itu di area tengah top lane dan juga bottom lane-nya masih pengen coba untuk di-push, tapi dari Lalanix mengamankan milik orange buff seorang Navilera terlebih dahulu. Yap, kali ini satu buah inhibitor taruh juga di arah mid lane sudah berhasil untuk dirontokkan. Dan bagaimana Pixie mencoba untuk handa badan dan jadi rara depan, bahkan Crunchy juga harus dihilangkan. Satu lagi pemain dari Enigma Galaxy harus dirontok. Satu inhibitor turret di arah top lane juga harus hilang. Ini membuka base dari Enigma yang benar-benar besar banget karena udah nggak ada pertahanan dari inhibitor turretnya sama sekali, Bet. 3 base turret tengah, atas, bawah dibuat hancur berkeping-keping sama anak-anak Aura Phoenix. Bahkan dari segi keuangannya perbedaan 10.000 network dipegang, membuat mereka semakin unggul. Tinggal menjaga momentum plus gimana caranya untuk melakukan end ke arah Enigma Galaxy. Sementara itu buat Enigma Galaxy mereka harus putar otak gimana caranya memancing agar Aura Phoenix tidak mau strike to the end. At least dengan Navilera dia punya mobilitas yang tinggi, bisa melakukan ping voice untuk at least dikit-dikit ngelakuin split push lah. Membuat Aura Phoenix juga kayak agak sedikit kebingungan mau team fight atau melakukan pertahanan ke arah mereka. Yes, itulah ya. Dan kali ini kalau misalnya kita lihat ya, masih bisa untuk ditahan, tapi ini udah Lord yang kedua, Lord yang udah enhance, yang otomatis bakal lebih tebel lagi. Dan kalau misalnya Enigma Galaxy bisa ngambil Lord yang kali ini bisa banget untuk menjadi momentum mereka comeback sih. Oke, tapi kita lihat kali ini Pixie pun udah mulai melakukan Tyrant Rage dan langsung di pick off begitu saja oleh seorang Bijel. Sementara Alin dan kawan-kawan satu persatu ditumbangkan, menyisakan 2 player saja, adanya Crunchy dan Alin. Tapi mereka juga harus kehilangan 1 buah Lord di menit yang ke-13 kali ini. Ini menjadi kerugian yang cukup besar buat sisi Enigma Galaxy. Wow, Enigma Galaxy 2 member hilang, ditambah lagi dengan adanya Lord yang harus mereka hadapi. Ini adalah malapetaka bagi mereka. Dan bahkan Temple Blade berdefensif, tidak bisa lari kemana-mana. Navilera harus tumbang lagi di tangan teman-teman dari Aura Phoenix. Ditambah Lord kali ini akan langsung menyerang ke arah mid lane dari base Enigma Galaxy. Akankah Ana dengan adanya reward manipulation masih bisa untuk bertahan dengan adanya high ground defense yang mereka miliki? Oke, bakal mulai bergerak 5 player bersama dengan 1 buah Lord.
yang sudah di enhance. Bakal maju secara perlahan. Pixie, Tyrant Reface, Dark Knight Fall. Tapi lihat Objective Gaming mulai dilancarkan. Sementara itu lihat di arah depannya ada serangan Clan Wolfgang yang terhubung karena seorang Ana. Tapi Ana pun ditumbangkan. Dan inilah dia satu